untuk sekarang kalau mainin lagu-lagu klasik disco tetap aja susah, kita mesti hafal lagu, mesti hafal intro. Kalau lagu house itu kan intro di depan, outro di belakang. Ya di situ bener-bener orang yang bener-bener salah dikit aja dikatakan DJ bego, salah dikit aja bisa disambit, itu parah loh. Ya kan sekarang kan kayak begitu kan, pengennya cewek jadi cantik kan, ya udah ya kita sih, Iya sih. regenerasi aja. Tadinya kan masih segala macam aku masih bisa. Sekarang udah enggak. Klasik disco aja. Yang lain udah lagu-lagunya yang lain udah gue buang-buang. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Gua Falur Lebong dan ditemani oleh biasa Bodos. Budon. Oke, tadi udah ribut-ribut ya penonton yang di atas, bawah, samping kiri. Itu mau tanya itu siapa sih sekarang narasumbernya? Tenang, security itu. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dari Mbak ini. DJ Sandra. DJ Sandra, oke, tekan DJ Sandra dan artinya Aku DJ Uni Bosman. DJ Yuni. Sandra, Mbak Yuni merasakan kan zaman-zaman 70, 80, 90 pasti lagi ngapa-ngapain. SD, SMP, SMA atau ngapain? Mungkin bisa cerita dari Mbak Sandra. Ya, apa istilahnya 80. Lu kan udah mulai 90. Iya. 80 ngapain? Nggak, tuh. Umur berapa? Ah, Masih sekolah. masih sekolah. Sekolah 80 mah. Oke. Sekolah SD di lulusan tahun berapa Sandra? Aku 89 90 deh kalau nggak salah ya. Iyalah, nge DJ 96, iya kan? Yang DJ 90 nggak apa-apa, itu berarti 90 masih retro. Iya, Ya, 96. sama Mbak Yuni. Aku juga apanya nih? Ya maksudnya mulai Mulai nge-DJ. Oh, aku mulai nge-DJ. Aku belajar tahun 97. Tapi sampai sekarang mainin lagu-lagu klasik disco 70, 80, 90. Klasik disco pas banget ini ya 70, 80, 90 ya. Oke, tapi kita mau tanya dulu mengenai awalnya kenapa lu tertarik suka sama bidang per-DJ-an itu dari Mas Sandra ya. Aduh, Ya lagu-lagunya siapa lu akhirnya jadi punya gairah untuk ini apa gue pengen jadi DJ. Pasti ada dong motivasi. ada. Oh ya kalau zaman sekolah sih pas kesenian emang ikut drum band ya istilahnya. Jadi Emang tahu kenapa? ketuk-ketukan ya kayak begitu deh. oke. Dulu pegang snare drum kayak gitu. Dia dari lighting dulu. Terus sih kerja tawarin lighting. Dulu kan zaman dulu Lighting girl kan dulu. sebelahnya DJ, jadi ngeliatin, diajarin, gitu. Kan sebelahnya DJ, sebelah lighting, sama aja pencet lampu juga ikut ketukan DJ gitu. Ah bener ya jadi Iya, jadi sama kayak nyalain lampu apa gitu ya, musik berhenti itu berhenti kayak gitu. Kan lighting itu kan ngikutin musiknya. Iya, Bener, dari ketukannya di situ juga. gitu ya. Nah terus yang ngajarin ya terima kasih buat guru saya dua sama Bapak Martin Johan Kak Bobi sama Ko Rudi Riyatna. Santar STD mau buka, ayo katanya gitu. Stadium maksudnya. Oh, gitu ya. Iya. Oke, nanti kalau sudah selesai tayang telepon tuh ya Pak Bobi apa siapa. biar nanti komen nanti di ini. Tadinya nggak ngerti, itu awalnya gitu aja senang musik gitu, ibaratnya. Kalau aku dulu belajar tahun 97 itu sekolah DJ. Oh sekolah. Ada dulu namanya Jakarta DJ School, tapi sekarang udah tutup sih. Oke. Di mana tuh Mbak posisinya? Tojo. Oh di Petojo. Tojo. Iya, nah Jakarta DJ School. Terus belajar lagu-lagu house dulu justru. Oh house. Awalnya karena itu lebih gampang. Gurunya nggak mau repot kali ya. Nah terus kebetulan aku 2 kali belajar. Habis itu dari Iwal studionya dia tutup, pindah jauh. Aku belajar lagi ke Rio dulu di Fire juga. Rio di M Club. Fire aku lupa deh. Pokoknya guruku ada satu itu ngajarin aku klasik disco. Dulu belajar masih pakai turntable. Oke, berarti tapi gue mau nanya dulu ya. Tapi motivasinya yang lu bikin mau sekolah DJ itu kenapa? Oh aku udah dari SMP udah pengen. Oh gitu. Dari SMP itu kan zaman-zaman ABG, gue pergi ke Sunday Club gitu kan. Terus lihat ada DJ cewek, ih keren.
Nah, terus gue pengen itu sampai dulu SMA. Kayak Boni. Enggak, aku dulu di Jogja. Oh di Jogja, oke. Iya. Dulu di Crazy Horse namanya. Mungkin kalau orang-orang Jogja tahu ya. Iya. Terus iya. Otodidak. Gitu ya, otodidak tapi yang belajar. Oke, mantap. Terus dulu mau dikuliahin aku nggak mau karena pasti tanya mau pengen ngapain, pengen sekolah DJ. Terus akhirnya ya udah nggak dikuliahin, akhirnya ya aku sekolah DJ. Gitu Itu ya? terus kerja sampai sekarang. Terus oke, yang di sekolah DJ itu peminatnya kebanyakan yang laki apa perempuan? Dulu sih masih laki-laki ya. Laki-laki. Jarang dulu. Minoritas banget waktu di zaman. Iya. Iya. Bisa dihitung dengan jari kali ya. Kenapa? Bisa dihitung dengan jari. Oh iya. Dulu iya. Tapi berani ya lu untuk itu ya. Berani, kenapa enggak? Iya. Udah passion, Pak. Udah passion benar. Mas Sandra otodidak, Mbak Yuni belajar. Sebagai otodidak, mudah nggak sih mempelajari itu? DJ. Semua kalau udah kemauan pasti bisa. Buktinya saya bisa gitu loh, ibaratnya. Biar ya tetap ya ada guru ya. Semua otodidak nggak di studio gitu loh, live diajarin kayak gitu. Dan dulu saya diajarin malah musiknya lebih ke ini ya. Kak Bobby lagunya lebih berat ya. Kalau sekarang kan udah banyak lagu-lagunya gitu. Kalau lebih berat kayak lagu apa sih maksudnya? Apa sih kalau yang Rima punya apa kayak lagu-lagu Deep retro house. yang kayak outrack kayak gitar-gitar begitu. Malah pas 96 ST dibuka 97 ya awal ya. Baru deh Cakadut baru mulai karena ikutin pasar kan kayak gitu. Padahal lagi dididiknya nggak lagu itu. Cuma pas harus itu ikutin pasaran ya udahlah ikut dulu lagu-lagu yang lagi ketop dulu kan. Iya. Lagi Ya apa masih zaman itu? aring king kit kayak gitu. Hari ini tahu dong. Harga Rena. Iya enggak? Hari Iya, zamannya Dipani kayak gitu tuh sedikit tuh dulu juga apa ya lagu-lagu yang Aserehe. Asre iya. awal stadium buka sih kelas kaos masih main ya. Si klasik-klasik kalau sekarang ya udah jadi yang di kotis begitu. Asre. Security tolong security. Masih lagu-lagu begitu, cuma kan ikut pasaran kan. Ya lama-lama baru ngebentuk progre apa kayak gitu istilahnya EDM. Oh dulu masih begitu soalnya pakai PH ya lagunya ada itu juga banyak ya banyak kayak Yun Dulu awal-awal dia kerja masih pakai plat tuh. Jadi Nah, itu dia menarik. Oke. Nemuin lagunya nyarinya susah dong melepas yang balik badan gitu. Iya. justru kalau zaman dulu yang mahal tuh jarumnya. Jarumnya Ya ya. kan salah dikit kalau dulu anak-anak bercandanya jarum jahit kayak gitu kan. Jadi di PH kan kalau udah matain dikit ganti gitu. banting lo ya gitu. Kalau di PH tuh breaknya sama openingnya tuh ketara di PH. Ada kayak Biasa gitu ada garis. Ada garisnya. Iya, benar. intro kan di depan. Kalau yang sekarang kan di CDJ kan ada gitu. Lebih gampang. Ya, Kalau dulu sama PH aja sih. kita naruh aja kalau suara udah keluar, kenceng. Iya. Kan nggak mesti ini. Jadi itu mesti juga pakai ini ya, light ya. Lighter biar bisa nemuin Ya biasanya dikasih itu. Ada lampu yang kayak gini gitu. Maklum kayak lu bukan baca. bukan DJ, bukan yang menikmati aja. Oke, tapi gini, gue tertarik gini. Sekarang gue ke Mbak Yuni ya. Berarti lu mengalami masa peralihan dari zamannya turntable yang pakai jarum sampai sekarang yang udah elektronik ya, maksudnya udah Canggih. turntable-nya udah dua itu udah canggih, tinggal lu puter aja bagaimana, terus juga nggak perlu ngeliat-ngeliat lagi intronya di mana, refnya di mana gitu kan. Kalau menurut Mbak Yuni gimana? Itu semakin memudahkan atau lebih seneng yang zaman dulu? Memudahkan pasti memudahkan banget. Kalau zaman dulu itu lebih apa ya, lebih yang jelas kualitas suaranya sih lebih bagus. Yang dulu. Yang dulu ya. Oh gitu. Turntable ya. Oh iya. Seknya kedengeran. Makanya jarumnya yang bagus. Jarumnya tumpul dikit keras. Mudahnya pasti mudah lebih gampang sekarang. Cuman untuk sekarang kalau mainin lagu-lagu klasik disco tetap aja susah, kita masih hafal lagu, masih hafal intro. Kalau lagu house itu kan intro di depan, outro di belakang. Potong lagu di mana aja bisa. Kalau klasik disco kan enggak. Potong lagu di mana-mana Iya. Kadang-kadang vokal ketemu vokal. Kalau klasik disco kadang-kadang masih yang intronya itu yang ganjil. Jelas Yang ya. kan kalau ini mesti satu bar, 8 ketukan gitu kan. Kalau itu bisa sebelum 8 udah
vokalnya masuk gitu-gitu. Dia harus tahu lagu-lagu. Jadi kalau walaupun pakai alat-alat sekarang, kalau klasik disco itu kayaknya masih susah. Kalau klasik disco mainnya original kayaknya susah-susah juga gitu. Mesti hafal lagu. Ya, harus hafal lagu ya. Ya. Tapi kalau yang musik-musik sekarang kayak trap terus apa progresif tadi Itu gampang sih. Itu gampang. Itu karena ada bulat. Tapi Oke, ada tapinya. Ada tapinya. ini anak-anak yang anak-anak klasik disco yang sekarang juga kan mereka nge-remix lagu juga. Iya. Oke. Sekarang klasik disco udah dibikin intronya tuh yang udah enak kayak lagu-lagu sekarang. Jadi kayak main R&B aja, iya. Jadi contohnya kayak apa lagunya You To Me Are Everything itu kan klasik. Iya. Awalnya dibikin ada kayak trapnya apa gitu ya? Semacam gitu? Enggak trap ya sih, ada intronya aja. Ada intronya. Dibikin trap sih enggak, itu sih jadinya aneh ya. Ada sih beberapa aku dengar klasik disco yang remix baru itu ya. Kayak dibikin pangkot gitu loh beatnya gitu. Dibikin breakbeat. Harus kan kalau klasik ya kan. Iya kan ada duduk. Aduh kalau klasik kan melodi gitu. Tapi kan rumit loh, itu kan beat yang misalkan yang tadi yang lagu yang apa Bikin dangdut beat gitu. ke situ Diisi itu klasik. musik. Nah, itu Maksudnya bukan dangdut breakbeat itu kan kayak dangdut gitu. itu patokannya dari apa tuh namanya tuh? Beat Beat. kan ada breakbeat, beatnya duk duk tak Masuk gitu kan. deh suami love. Sebenarnya jadi apa harusnya kan klasik. Gitu. Jadi yang istilahnya itu BPM itu ya kalau orang-orang DJ ngomong ya. Kalau klasik disco itu dari BPM bawah, pelan. BPM itu tempo Ya. tempo per beat per menit ya. Ya. Sebenarnya BPM bukan itu sih, tapi gue taunya beat per menit. Ya benar sih beat per menit ya BPM. Pertama kali nge-DJ gimana rasanya? Ceritain dong. Nah. Jadi Mbak Sandra dulu ya kali ya. Terserah, boleh. Wah, excited banget. Bener. Kayak punya mainan baru gitu loh istilahnya. Kerja berjam-jam juga gak apa-apa deh, enak. Sambil ngelancarin kan. Begitu pas baru kerja langsung STD kayak gitu. Terus lihat audiensnya juga makin Iya. semangat dong. Ya kadang juga kita jadi DJ biar lihat jam juga sih, biarpun kita main lagu enak. Kalau opening gak ada tamunya, mau lagu enak juga gak ada orangnya, iya kan. Jadi Feel juga. kalau yang main tengah-tengah emang udah tamu udah banyak. Tapi pokoknya kalau lagi awal-awal semua juga kayak punya mainan baru lah, seneng gitu istilahnya. Kalau sekarang kan udah kayak udah hobi menghasilkan mata pencaharian gitu Terus istilahnya. suka dilihat beda nggak kalau DJ cewek nih gitu? Yang Yang sekarang datang misalnya pengunjungnya gimana gitu memandangnya beda nggak? kalau zaman dulu enggak ya. Kalau Kameranya lebih banyak kan? enggak juga cewek. Itu dong. Kamera apa CCTV? Enggak, kalau sekarang sama, jadi kayak permintaan pasar kayak gitu ya. Dulu kita PH, makin naik makin gampang. Kayak sekarang DJ cewek kan, ya memang udah harus ada generasi dong, yang muda. Sekarang DJ toket kita nenek-nenek. Cuma jadi gede klasik aja. Makanya ikutnya ke klasik aja. Kan permintaan, cuma karena kita kan saya lama di STD kayak gitu kan, terus jadi gitu ya ikut Bobby Suryadi, istilah buka manajemen gitu, sampai bisa bertahan begini duduk di sini gitu loh istilahnya. Terus bergaya fashionnya gitu. Iya harus tetap kalau fashion sih ya istilahnya. Kayak eye catching. Kecuali orang gini, oh udah tahu nih jamnya ini, jamnya Sandra, terserah dia mau datang yang jam siapa gitu. Tapi kalau yang lagi ini terserah sih orang yang masa bodoh, ya udah. Siapa aja yang lagi main oke aja kalau kita demen musik ya. Siapa yang mau main juga kita mau happy gitu. Tapi kalau yang udah idealis garis keras gitu ya, nunggu Yuni main gitu istilahnya. Ntar aja maunya Yuni main kan garis keras kayak gitu. Dulu awal-awal di Manhattan. Grogi sih gue. Grogi ya? Grogi pernah musik lagi lagi nyala, lagi rame tiba-tiba salah pencet. Pasti DJ bisa begitu sama. Pasti ya? Aku juga pernah. Sampai sekarang juga. Sama. Kadang-kadang lagi dengerin. Gobloknya gue dengerin headphone itu kan harusnya satu dengerin suara luar, satu di headphone kan. Kadang-kadang pas gue dengerin nyari beat gitu, dua-duanya tiba-tiba pakai jaket gitu, ternyata volumenya turun kena jaket gue gitu.
ternyata orang udah pada teriak-teriak, gue nggak dengar. Oh iya ya. Iya iya. Panik. Ada aja yang begitu-gitu. Seru ya. Iya. Biasa. Tunggu. Seru-seru malu-maluin. Ini gue lempar ke pertanyaan ke yang lain-lain. Ada yang mau bertanya nggak dia? Atas, belakang, bawah, samping. Itu residen mana kakak? Itu. Kenapa? Apa? Boleh dong. Stadium aja, tapi ya Raja Mas 17 tahun ya? 17 tahun. Setahun dia di stadion, selama stadion buka dia di stadion. Ketuaan di STD. Oh, Raja Mas yang satu manajemen stadium udah. Terus kecil nih. Sekarang untungnya aja ya selama stadium tutup Bobby Suryadi bikin manajemen stadium production gitu. Di stadionnya muter tuh. Jadi muter, makanya ya gitu. Ya. Tadi Bolanya dong. Oke. Dulu kan katanya ada perbedaan antara Pak Jokowi ada DJ itu tuh yang di stadion berarti DJ kota yang tapi main di selatan itu benar tadi. Maksudnya Maksudnya favorit musiknya. jenis musiknya. kan bilang kota selatan Gini. Kota lo kan. Gini. Stadium itu memang di daerah kota ya. Tapi lagunya selatan banget. Kalau ada yang bilang kita lagu selatan dong, stadium bingung jawabnya. Kadang-kadang orang tuh suka minta lagu selatan, minta lagu kota. Mereka tuh sendiri tuh nggak tahu itu lagu apa. Iya. Stadium kan sebenarnya di kota tapi mainnya selatan banget. Tapi Jadi selalu kontakin. di kota tuh BPM-nya tinggi jadi high gitu. Itu ada fangkot. Oh iya. Jenisnya beda-beda kan banyak. Kalau dia kan progressive house, ada fangkot itu Karena tempatnya di kota, jadi pas di situ banyak DJ pangkot, jadi kan gitu. funky kota. Maksudnya fangkot tuh funky Funky kota. kota. Iya, funky kota yang Ya, kalau angkot angkot BPM-nya angkot 60 km. 60-40 aja. Fangkot itu yang BPM yang cepet banget itu. Oh gitu ya. Itu lagu asli buatan DJ Indonesia itu malahan. Kayak klasik digituin. Ini Remixer Indonesia itu. dikecil lagi. Kenapa? Mupet suaranya gitu. Ya. No, maksudnya lagu DJ Indonesia yang bikin. Remixer Indonesia. Kalau dia kan mainin lagu-lagu banyak kan lagu DJ bule. Lagu barat. Selatan program, makanya dibilang tempatnya aja stadium di kota, tapi sebenarnya bukan lagu kota. Lagunya Kenceng banget. Iya. Orang ke selatan gitu jadi apa sih ada bedanya bentuknya yang DJ kok Oke. Jadi di kota-kotakin kali ya. Sama Benar ya, memang ada gitu ya. Ada Aslinya BPM Klasik disco juga gitu. umpamanya. Ada yang klasik disco Iya. kota, ada yang klasik disco. Kayak BPM kita umpamanya cuma 125, 130. Jadi bikin 145, ya udah jadi kayak pangkot. Ngobrol Terus loh, sampai BPM 200 loh. Kalau klasik disco itu ibaratnya klasik disco tuh lagu yang pelan-pelan tuh dari 80 sampai ke 100. Paling banter 120. 20. Lagu house progresif itu BPM 120 sampai 130, 135 masih oke. Nah, kalau fangkot itu dari 170 ke 145 mah breakbeat itu Mas. Sampai ke 200. Oke. 225. Ngebut. Pakai helm. Oke. Tadi ngomong masalah fangkot kan itu yang trending yang saat ini kan. Kita balik lagi ke masalah retro. Kan Yeah. kalian tahun 90-an. Nah, itu yang gue tahu itu zaman-zamannya techno ya. Bener Itu gak? awal-awal masuk ya. Awal-awal masuk ada techno, House ada music rave, awal. bukan ya kan? Ada rave ya kalau nggak salah ya. itu akhir 90-an. Akhir 90-an kan ya akhir 90-an main. Bener gak? 96. Nah, itu Aku tahu itu cuman awal-awal masuk house music tuh yaitu Show Me Love. Show Me Love. Terus tuh Unlimited ya. Oh, Tuan Limited. Oke. Tet itu ya. Ya. Awal-awalnya kan kayak gitu. Oh, gitu. Tapi di Lama berkembang. mau berkembang. Tapi di tahun 90-an itu akhir 90-an yang kalian waktu itu mulai nge-DJ itu juga udah ada mulai nggak ada kayak pengelompokan. Wah, ini sih lagunya Itu dari zaman klasik disco udah ada. zaman klasik disco udah ada. Ada. Gitu ya. Udah ada yang kayak istilahnya ya deep, ya progre, ya genrenya breakbeat, tidak ada begitu-begitu. Terus gini, kalau di klasik disco ya, kalau yang di selatan-selatan tuh lebih tapi nggak semua loh ya. Ya. Kayak Stephen Fu itu kan di Manhattan. Juga terkenal di daerah kota lah. Dia mainnya selatan banget.
info ya. Kalau yang di selatan kan yang ngetop siapa ya? Sani Johan, Oli Tanjung itu emang lagu-lagunya aja, pemilihan lagu. Pemilihan lagu gitu. Jadi yang membedakan antar satu DJ dengan DJ lain tuh apa? Pemilihan lagu, cara mixingnya atau apa? Sampai misalnya kayak istilahnya udah ada penggemar atau fansnya yang aku pengennya ke DJ Sandra gitu. Yang membedakan Pemilihan lagunya. pemilihan lagu. Gitu ya, pemilihan lagu. Sama paling genrenya ya kan ini ya. Genre iya jelas kalau Sama. genre. Lo Oke. main apa gitu. Oke, berarti kalau masalah genre, Mbak Sandra ini genrenya apa? Progresif. Progresif. Itu yang lebih beat ya. Ya nggak juga progres kadang kan lihat tempat juga kita mainnya umpamanya kalau di Bali ya agak naik tapi kalau kayak umpamanya biasa-biasa program vokal-vokal aja gitu loh. Iya kayak Letting Go kayak Walking on Air gitu aja udah program-program gitu aja gitu nggak bisa kenceng juga karena kan tempatnya juga istilahnya. Berarti kalau Mbak Yuni, karena ini progresif genrenya, kalau bilang. Aku sebenarnya dulu house main, terus Semua tiba-tiba semuanya. Tapi yang bisa jadi ini identitas gue seorang DJ yang ini gitu loh Oh, ceritanya. sekarang Gitu. sekarang karena Ciri khasnya. gini karena terus tahun dulu pernah di tahun 2000. Jadi aku nge-DJ tahun 97 itu kan house sudah mulai masuk tuh. Ya, House techno rave itu ya. ya kayak gitu-gitu udah mulai masuk. Awal-awal justru main lagu-lagu kayak gitu, tapi kadang-kadang main lagu pop-pop, R&B juga. Dulu kan mesti bisa semuanya tuh. Terus tergantung aku kerja di mana. Main house pernah, main klasik disco juga, terus main R&B juga dulu. Terus tiba-tiba dulu pernah dapat kerjaan di Lolas tuh tahun 2003 apa 2004 ya. Di situ harus main klasik disco. Di situ kayaknya gue mulai cinta gitu. Terus lama-lama ke situ terus sekarang pernah sempat di Beyond juga. Terus kayaknya aku suka karena emang orang-orang datang untuk mendengarkan musik terus nggak pakai yang aneh-aneh gitu ya. Kayaknya Lagu udah enak. semua orang kayaknya bisa menikmati gitu. Terus juga kayak memori masa-masa dulu gitu kayaknya kita muda terus gitu. Gitu ya. Sampai akhirnya gue bikin IO, At Young ya. gue bikin IO khusus buat bikin IO Jakarta Klasik Disco khusus buat lagu 70, 80, 90. Jadi sekarang udah nempel banget sama klasik disco gitu. Pokoknya kalau lebih muda dari udah nggak mainin lagu yang lain sekarang. Tadinya kan masih segala macam aku masih bisa. Sekarang udah enggak. Klasik disco aja. Yang lain udah lagu-lagunya yang lain udah gue buang-buang, udah pusing. Oke, tapi kalau klasik disco tuh jadi kalau boleh tahu kayak model-model apa sih klasik disco? Yang Banyak. ya contohnya apa ya kan ada di Everything dari YouTube Everything sampai First Be a Woman. First Be a Woman itu udah yang ketuanya sih gitu. tapi yang masih Tingginya banyak segitu. diminati sampai sekarang tuh lagu apa tuh kalau klasik disco? bisa mainin open itu enak-enak. Oh banyak. Artis kayaknya ya banyak. Banyak. 80 90. 70 udah ketuaan, Bo. 70 udah ketuaan. Berarti Paling 70 masih 70 tapi biasanya di remix baru. Jadi kadang-kadang gini, ada lagu-lagu yang lagu-lagu 70-an di remixnya 80. Lagu 80 ada yang remix tahun 90. Bahkan ada yang remix sekarang gitu. Jadi aku bingung kalau ditanya. begitu ya. Ini kali kayak Paling kita pengen Barry yang White ya. gitu ya 80-an. Yang originalnya. Jangan get enough for your love. Ya. Itu ya. ya. Itu nanti ada remixnya yang tahun 80-an atau 90-an. Iya. Yang original yang enak nih ya. Apa lagi Bu Dos? Lagi ya. Iya mau nanya ini. Gue harus ngeliat itu loh. Gue harus ngeliat lagu-lagu gue. Kalau ditanya gini mau lagu Bingung. Bingung ya. Ibu Nah, Dos apa? mungkin ini Dancing Queen. Yang jelas-jelas. kan. Lagu sejuta umat. Iya. Lagu 80-an. Tapi zaman-zamannya lagu hits itu udah sempet ngalamin ya Mbak ini ya. Tahu ya. Aku sih tahun 80 aku masih 3 tahun. Makanya dia cinta loh. Lagu gituan ini sangat denger.
lagu-lagu di Iya, tapi nggak Tapi apa-apa. karena memang Tuanya. pekerjaanku, terus gue juga bikin event-event klasik disco terus. Nah kemarin waktu COVID juga orang pada minta mixtape gitu, ini klasik disco lagunya ini. So jadinya aku ngerti sekarang ini. Iya. Jadi wah tahu banget deh gitu. Dari request orang-orang juga. Iya, belajar terus soalnya. Dulu ya zaman-zamannya kita disco. Itu istilahnya kalau di diskotek tuh paling dulu ada namanya slow dance. Masih enggak masanya gitu. Nah, itu. Oke, tahun 90-an akhir Tahu. slow dance gitu. Enggak. 90 ini 95 masih lah. Tapi kayaknya kalau udah Tapi lu belum main ya. 95 aku baru lulus SMA. Oke. 97 Udah nggak ada deh. udah nggak ada. Kalaupun ada kayaknya ya dulu pernah di Keraton. Oh. Ada tuh di Pecenongan. Namanya Keraton. Oh. Dia buka konsep klasik disco gitu ya ada sih ya. Kalau nggak ya aku dengar. ngalamin slow dance mah budos. Iya, Pokoknya kalau juga ngalamin. aku juga ngalamin waktu ke disco zaman dulu SMA aku ngalamin jam 12 malam slow dance. Ada, sih ada slow dance dulu ya. Sebenarnya pengen sih anak-anak seniorku DJ pakai slow dance dong Yun kalau bikin event. Aku takut ngedrop say. Takut kan. Tapi pasangan enggak. Kasih kesempatan. Takutnya ada yang pasangannya enggak. Ini Kalau zaman dulu tuh iya, terus jadi aneh ya kalau yang sekarang ini itu malah takut ngedrop kalau slow dance. Tapi jauh zaman-zamannya kita dulu itu slow dance adalah yang ditunggu-tunggu. Gitu. Pasangannya mana Rion? Ya istilahnya gini, kita udah capek-capek bawa cewek kita gitu kan. Kita kan mau ini lebih akrab lagi. 15 menit paling enggak deh. Ya? Kayaknya 1-2 lagu loh, Pak. Oh, enggak pernah lebih. Pernah 15 menit dari zaman dulu gue SMP. Ada slow dance. Ya Kak, sekali Ada sekarang ya? Iya. Kalau nggak ada pasangan gimana slow dance sama siapa? Teman-teman girls all have fun. Mungkin kan kayak tadi gue bilang kan pas lu sekolah segala macam masih minoritas untuk kaum hawa ikut mau jadi DJ. Tapi kan sekarang lebih marak gitu ya. Iya. Kalau menurut lo itu kenapa? Itu fenomena apa? Apa sih yang kadang terjadi? Apakah karena mesinnya udah terlalu mudah apa gimana? Atau emang udah tendensinya ke sana? Maksudnya gimana tuh? Kok sekarang mungkin banyak kan? Malah kayaknya mayoritas cewek daripada yang cowok. Enggak sih. Enggak juga ya, setengah-setengah lah, setengah-setengah ya. Tapi banyak banget. Banyak banget ya. Oke, kalau menurut Mbak Yuni dulu deh. Aku juga ngerti ya, mungkin dilihatnya keren aja kali. Oh gitu ya. Terus emang lebih gampang juga belajarnya. Terus Atraksinya lebih menarik kali. Atraksi. oh ya, waktu itu memang ya karena sedikit, mungkin menjanjikan ya untuk maksudnya banyak dicari, terus bayarannya juga lumayan kali ya. Mungkin orang jadi banyak tertarik, kok kayaknya gampang, keren. Padahal sebenarnya nggak segampang itu juga. Gitu ya. Mungkin ya. Itu ya jadi ya. Kalau menurut Mbak Yuni ya. Kalau menurut Mas Sandra, kenapa? Regenerasi Kebutuhan. aja. Terus permintaan pasar kayak ini ya. Permintaan pasar ya. Ya kan sekarang kan kayak begitu kan pengen lihat cewek cantik ya kan. Ya udah ya kita sih Iya sih. regenerasi aja istilahnya. Banyak cewek kayak gitu. Dan semoga juga mungkin kayak mbak-mbak ini menemukan passionnya ya. Iya. Banyak kan yang dadakan-dadakan gitu. Aku juga nggak tahu sih motivasinya apa. Nah, itu makanya kan sekarang kalau gue lihat Nggak tahu juga sih. Mbak Yuni itu kan memang udah DJ itu sebagai profesi ya. Kalau mereka coba peruntungan kayaknya. Coba peruntungan. Takut. Istilahnya untuk stepping stone atau batu loncatan buat mereka gitu ya. Iya. Terus permintaan pasar kan kalau cowok pengen apa? Yang indah-indah. Iya sih. Iya. Iya kan? Ya udah bertahan. Penggemar pasti lu ada dong banyak. Oh, banyak ya. Ah. Oke. Nenek kemarin. Penggemar ada cerita-cerita nggak mengenai ada yang menggemari keren cerita banget DJ Sandra lucu gitu ini loh. DJ ini sampai gimana gitu sampai mungkin sorry dalam teman kulit diteror apa gimana gitu yang mau Nggak pernah loh. nggak pernah kan Pernah dulu. oh ya oke ceritain Oh, Sandra dulu. Ya. Oke. Oh, waktu dulu main di Palembang, tiba-tiba ada telepon
Aku nggak tahu dapat telepon dari mana, telepon ke hotel terus ngomong panjang lebar terus lama-lama serem gitu. So creepy lama-lama. Pernah nemuin kayak gitu-gitu, cuman gitu doang sih. Yang gitu doang ya. Kejadian lain apa ya? Udah terlalu banyak lupa loh, Bo. Berarti Atau- banyak Pak Luhur. Enggak kayak contohnya gini, misalkan ada yang ngasih ini terus kasih ke orang ngasih tahu ke lo gitu loh. Misalkan kenalan dong, gue kasih nomor HP gitu gitu. Ada pastinya ya. Masih banyak. Banyak Banyak. Bisa diceritain itu. Gak usah diceritain ya. Polos gue berangkat. Banyak itu. Ditulis lagi. Soalnya gue pernah melakukan. Tulisan dia. Tisu lagi. Tisu bukannya ngasih dolar gitu ya, ngasih tisu I love you di Bosman. Oh my god. Oke, kalau Mas Sandra gimana? Enggak, biasa aja. Bisa aja. Mas Asi enggak sesuatu yang mencekam atau gimana? Dan lucu-lucu. Oh kejadian lu pernah nih dia nih. Dulu dia lagi main, gue inget banget tuh lu lagi main di stadion lagi rame-ramenya ya kan. Itu. Iya gitu. Gue dari atas dong sama teman gue. Sandra gak dengar dong, dilempar tisu dong, Mbak. Dilempar tisu, kena jarum. Mana jalan duk. Lah apa bisa? Itu bubar dong. Dia masih pakai turntable kan. Sandra gak denger. Dilempar tisu. Biar nengok maksudnya. Itu. Nyangkut di jarum. Duk. Sama di STD kalau main salah dikit tuh keras-keras. Bisa disambit. Oh iya loh, kalau Keras dari keras. Untung botol aquanya plastik. wow. Aku pernah mau sama Orang bete gitu. Tuh, kalau udah mau tutup nggak bisa tutup nggak marah. Jadi biasalah pengalaman DJ kayak gitu. Tapi di tempat disco lu nggak ada yang klasik disco berarti ya? Enggak ada dulu. Classic house dia ya. Klasik. Awal-awal ya. Awal. Dan Dan yang sekarang ini klasik Ya house. kayak itu unlimited tadi itu klasik house itu. Bukan? Baru progres. dia house. Itu house ya? Ya, Pertama sama kayak Yun ya. classic house itu kayak First Be a Woman gitu-gitu dulu tadi masih mainin awal-awal. Terus ya manual, Itu awal-awal. continuous school, tung tudung gitu dong. Tahu. Olbo, The Night Train gitu-gitu. Itu awal-awal semua juga kayak begitu. Kan awal itu kan 90-an akhir ya. 95, 98, 96. Itu masuknya klasik kan. Itu pertanyaannya agak diputar dikit. Ya. Kalau lagi nge-DJ, ada nggak yang aneh-aneh yang diantara para ini? Para pengunjung. Crowdnya dance atau apa-apa yang aneh-aneh atau yang lucu-lucu deh. Banyak. Kayaknya nyebelin banyak, kamu meluk masih. Iya. Oh gitu. Ya ada beberapa kan namanya orang rese kan ada aja. Ya, tapi emang itu ya biasanya nggak ada pembatas ya untuk antara jam. Oh ada. Ada. Banyak yang ada yang enggak. Ada yang enggak. Nah, ada yang enggak itu yang serem juga ya. Nggak juga sih? Iya, ya kadang-kadang suka ngeganggu sih. Oh itu ya. Ya serem juga kalau kadang gini, Nggak kalau tahu, gelas nggak. di situ, terus itu rokok, kadang ya kita kan kabel Oh banyak. minuman. Padahal alatnya ratusan juta. Kan alat ada yang ratusan juta, ada yang enggak juga sih. Plus-minus. Maksudnya ada yang mahal, ada yang murah gitu. Kadang-kadang Untungnya kalau ngasih uang Tip. tip deket, tapi orang tinggi nggak ada. Jauh. Tapi biasanya panggungnya tuh lebih tinggi daripada pengunjung atau emang yang datar gitu? tergantung. Tergantung ya. Macam-macam lah sekarang. Kalau stadium kan mau Tinggi gitu ya. ada beberapa aku bikin juga tinggi. Kalau lagi event-event kayak kita di pantai gitu ya, pakai meja, orang nggak tahu. Main dorong-dorong ini meja gedung-gedung gimana sih? Kalau megangin meja loh. Kadang-kadang kalau resto-resto gitu loh, resto-resto yang sebenarnya nggak ada DJ, tapi dibuat ada live DJ nih malam ini gitu, terus pakai meja seadanya ya gitu ya. Bahaya dorong-dorong. Nah itu aduh. Kalau seorang DJ itu pas mau persiapan menyiapkan setlist lagu-lagunya nggak satu apa dua apa lu udah kebawa aja langsung udah aku mainin ini masuk ini kan kalau setlist kan biasanya oh ini satu dua contekan istilahnya gitu. Iya. Gimana kalau Sandra Kalau sekarang selama kerja ya udah di luar kepala nggak sih di lihat luar crowd kepala? aja. Hah? Yang penting pokoknya BPM masuk gitu aja ya. Jadi Dia lihat-lihat crowd. lihat crowd Oh, lah, lihat jadi crowd. kita naik, bekas kita naik. Oh ya tadi udah dipasang lagu ini, ya udahlah kita nggak usah pasang lagi, lewatin. Paling kalau ada request aja gitu loh. Jadi nggak kalau zaman dulu ya masih belajar ya.
susunin gitu. Kalau sekarang sih lihat crowd aja gitu loh. Udah jam segini gitu mau lihat lagu apa gitu. Ada kemungkinan berarti lagu tertentu yang lagi hit itu bisa diputar 2 kali dalam satu. Bisa, tapi jangan terlalu dijeda dulu lah gitu istilahnya. Nggak mungkin baru kena 3 lagu pasang lagi gitu, nggak enak juga sama tamu yang lain kan, sama crowd yang lain kan. Lagu diulang-ulang. Iya. Berarti lu juga istilahnya crowd controlling juga ya? Iyalah. Crowdnya gitu. Jangan sampai tanda kutip zaman SED ya kita dapat uang tip banyak ya. Baru putar lagi, kita kasih yang lain dong, baru putar lagi, setiap DJ putar kan orang bete juga gitu. Paling kalau sekarang tunggu ya baru diputar gitu. Ntar nunggu 4-5 lagu baru. Gitu ya, sabar ya. Itu diumumin tapi? Kagak. Enggak ya? Sabar ya. Sabar ya. Ada juga yang begitu tapi kita bilang enggak ya. Mana lagunya pada? Ih. Gimana? Aku dulu ya waktu masih baru-baru ya. Terus paling-paling kalau event-event yang agak gede, kadang-kadang suka ngintip lagu. Gue main jam keberapa gitu, suka ngintip-ngintip gitu. Tapi biasanya ya lihat-lihat crowd aja. Cuman kalau pas live streaming, aku kan kadang ada di endorse juga. Oh gitu. Itu pakai contekan tuh. Oh, gitu ya? Soalnya kan itu kan selalu ada ya. Jadi aku takut salah. Jadi prepare tuh lagu-lagu. Gue tulis gitu, maksudnya gue mau main ini nanti di menit segini mesti ganti gitu. Karena aku bikin contekan dan takut lupa. Maksudnya karena live streaming, karena kadang-kadang bukan live streaming, pokoknya itu ada terus kan. Jadi di di YouTube yang endorse kita tuh di situ kan ada terus. Jadi kalau sampai mainnya jelek kan aku malu. Gitu. Ini kan sebagai DJ perempuan, sekarang di zamannya tuh udah makin Maju, segala kita macam. bertahan. Teknologi juga makin maju. Itu kayak susah nggak sih mempelajari teknologi barunya, terus ngerasa kesaing nggak sih sama DJ muda yang cewek-cewek itu? Sementara kan passionate ya, no ya. No. Keren. Kalau masalah teknologi ya memang gampang. Memang makin kesini makin gampang. Tapi sebenarnya kalau nge-DJ itu yang dilihat bukan sekedar tekniknya aja, tapi Skill. seleksi lagu dari lagu ini ke lagu ini ke lagu ini ke lagu itu mix and match-nya tuh juga itu ilmu loh. Maksudnya harus punya talenta. Nggak semua DJ bisa. Kalau secara teknik aja sih gampang banget. Kita aja sehari jadi. Multitasking loh yang dari tadi kepikiran sama gue tuh. Oke. Multitasking. Kalau Mbak Sama ya Yuni. Oke, cuman gue mau nanya tadi yang masalah lu berarti mesti bisa memahami musik-musiknya kan? Iya, kadang-kadang sekarang gini, maksudnya klasik disco itu kan ada juga yang iramanya kan ada kayak samba atau salsa apa gimana, itu susah nggak memadukan? Susah itu. Susah gampang, kita mesti baca crowdnya, mesti beatnya masuk kan. Itu talenta ya, nggak semuanya bisa. Makanya gue sih banyak DJ baru ya nggak apa-apa, gue mau pede aja. Iya, karena yang talentanya beneran kelihatan. Nggak banyak juga kalau menurut aku ya. Kalau yang mainin lagu-lagu house sih memang ya house juga sebenarnya sama aja kok. Banyak yang tiba-tiba lagunya nggak nyambung juga banyak. Tiba-tiba lagu-lagu enak-enak tiba-tiba twing. Sebenarnya sampai sekarang sih, kadang sesekali gue juga masih gitu, turun dulu lagunya. Moodnya turun nanti. Dia moodnya turun, 3 menit mesti naikin lagi gitu. Kita kan mesti bener-bener jaga crowd supaya tetap gitu. Oke, tapi kan jenis-jenis genre-nya dia disco itu kan ada macam-macam ya. Sampai sekarang yang gue tahu malah ada kayak trap, terus ada tribal segala macam, terus house dibagi lagi, ada deep house, progressive house kayak gitu-gitu. Gue jadi bingung nih sebenarnya. Ya, EDM itu sebenarnya itu sendiri apa emang udah kayaknya semua pecahan? elektronik EDM itu kan electronic dance music. Kayaknya semua lagu-lagu yang sekarang itu ya namanya EDM gitu. Kalau yang aku tahu ya. EDM itu bisa house, bisa tribal, bisa rave, bisa techno gitu ya. Iya, pokoknya lagu-lagu yang dari kalau nggak salah sih ya, kalau lagu-lagu yang dari Gak apa-apa, nanti kan ada event teman-temannya Mbak Yuni ada gitu. Mbak Yuni enggak kayak gitu. Enggak ada apa sih. Enggak, santai aja. salah bohong.
Soalnya gitu yang gue tahu EDM itu ya semua lagu-lagu sekarang yang ya elektronik dance itu ya itu semua itu gitu yang aku tahu ya. Tapi klasik disco sih enggak kali ya. Klasik disco jadi klasik disco tuh udah enggak ada. Soalnya udah bener-bener ke klasik banget udah dari tahun berapa jadi gue Klasik kan berubah selain dibikin breakbeat apa aslinya orinya itu 80-90 jadi tuh apal banget tuh. Mas sekarang balik itu asli istilahnya ori. akarnya itu dari Akarnya klasik lagu tuh disco semua. itu ya. Bisa. Nah, kayaknya mau disangkain. Akarnya kan. Nah, gue lagi mikir Vokal-vokal kayak enggak gitu dari asli. juga, enggak soalnya enggak ada di klasik disco juga, tapi ya dulu-dulu lagu yang ada klasik disco Klasik enak gitu. kan. Oh gitu. Tapi ada Kan kalau dulu kan bikin lagunya kan mesti kayak apa sih kayak bener-bener dari alat-alat musik gitu, manual gitu loh. Kalau sekarang itu kan udah beda apa elektronik. elektronik arrangernya. Ya maksudnya dibilang elektronik EDM tuh ya itu lagu-lagu sekarang yang udah temponya pun Iya. apa namanya Pencet ini udah yang duk tak, pencet ini dudut. temponya konstan. konstan. Iya tuh. Itu nggak terlalu pinter Tambahin lagi cek. Kalau yang dulu kan enggak. Ori. Lagi yang tahun 80-an kayak drabel. Iya. Suara drum tiba-tiba. Iya. Itu Kayak loh. kayak gue bilang tadi kan tiba-tiba ada yang namanya kayak samba atau salsa atau gimana. Iya. Itu kita susah juga kan. Tapi kembali karena ada teknologi sekarang banyak yang remix baru. Ini yang harusnya dia lagunya Bosas tiba-tiba kok Bosasnya jadi aneh gitu ya. Sekarang kan ada tuh pakai alat DJ yang pakai komputer pokoknya ada teknologi yang bikin semua Nyambungin lagu. kuncinya itu Sama. Duk disamain sama dia. Jadi lagu yang nggak nyambung pun udah bisa sama. Apa ya record box ya? Apa ya namanya gue nggak tahu. Kayak disinkronisasi. Disinkronis. Ya. Synchronize itu Synchronize. kalau synchronize bukan kuncinya Bukan kunci. BPM-nya. BPM. Temponya yang disamain kalau synchronize. Ini beda lagi. Ada. Bener-bener kuncinya disamain lagu yang nggak nyambung aja jadi nyambung gitu. Itu malah iya. gue tuh gaptek jadi arranger pakai turntable bisa, si DJ jadul bisa. Kalau suruh yang kekinian bingung gue. Makanya kadang-kadang gue suka dengerin lagu disco, misalkan lagunya Madonna ya. Madonna kan klasik disco tahu kan ya. Ini Madonna kok tiba-tiba suaranya agak lebih kecil, bukan lebih kecil, lebih tinggi Bikin lagu daripada Madonna yang dibikin aslinya. trending. Karena dicepetin. Ada ya gitu ya. Oh. Sering ya terjadi kayak gitu kan. Oh, jadi kayak bebek ya, Bo. Kan sih. Jadi bebek cepet Iya, gitu. Mumpet yang kayak aslinya Madonna misalkan kayak gitu. Pernah kan denger gitu kan. Nah, Frozen tapi suaranya jadi Dikasih yang pasang ada lagu sih. Iya kan Madonna gue denger lagu itu. Kenapa nih? Enggak. Ada banyak banyak. maksudnya banyak Udah banyak. lagu-lagu yang pelan terus dicepet-cepetin gitu ya Itu kayaknya pemaksaan gitu. jadi ya? aneh Aneh ya. Belum dibikin yang dibilang dibikin pangkot. Yang lagu Don't Speak apa. Mumpet kayak gitu. tapi nggak apa-apa juga sih biar bagaimanapun kita harus menghargai Berwarna. hasil karya anak Indonesia ya kan? Tetap itu ada penggemarnya sendiri kita nggak bisa wah itu ada penggemarnya sendiri kita ada penggemarnya sendiri gitu menurut aku ya. Oke. Tapi sekarang kayak Mbak Yuni sama Mbak Sandra sebagai seorang DJ bisa artinya wah orang melihat wah ini kalau DJ Yuni itu gayanya seperti apa udah dikenal atau DJ Sandra gayanya apa udah dikenal gitu. Ada nggak ada gaya-gaya tertentu bahwa wah gue ini DJ Sandra seperti ini nih DJ Yuni seperti ini. Kalau gue gayanya Mungkin bosi ngomongin sendiri dong. Kalau ngomongin orang lain dong. kalau gue gayanya bosi Bosi. bosi kayak bosi enggak bercanda. Tapi emang harus seperti bergaya ya sebagai seorang. Iya, harus penampilan bagus lah, walaupun udah umur tetap. At least setidaknya mesti bisa nari dengan beat yang lagi dimainkan gitu, betul nggak? Iya, tapi ada juga yang diem aja juga ada. Ada juga orang dia diem aja. Enak aja. Kalau gue nggak ikutan. kalau gue banyakan judgingnya daripada mainnya. Ini kayaknya ada pertanyaan. Ya, oke pertanyaan Deddy G. Nanya. Gue ngatur udah ditanya apa belum? Gue coba dari perspektif lain. Ini kan Mbak siapa dulu Mbak siapa? Yuni. Ini Mbak Sandra. Mbak Yuni, Mbak Sandra kan biasa membuat orang happy Ya. sama di disco. Nah sekarang pertanyaan gue, kapan saat-saat lo sedih menjalankan profesi DJ? Pada suasana seperti apa? Misalnya, lo muter lagu, lo berharap orang turun, ternyata nggak tuh menyedihkan nggak sih atau gimana? Oh iya, kalau gue panik. Nah, makanya misalnya contohnya apa itu? Mbak Sandra tuh Pernah main ya kalau itu teman-teman banget gitu. Udah lagu enak. Sekarang gini.
kita lagu udah enak, udah ini, nggak turun-turun juga nih, kenapa nih, faktor apa ya? Ada kan, nggak jadi bahas itu. Kita nggak tahu sekali. Ada, ya itu sedih loh. Kita udah keluarin lagu kuncian, apa ya, Lagu kuncian, istilahnya. lagu andalan gitu ya. Oh, bisa. Kok nggak ada joget juga? Ya tapi salah juga kalau umpamanya kita main opening, mau lagu enak kayak apa juga tamunya nggak ada, ya dong. Tapi kalau tapi kalau kita juga lagi main tengah-tengah rame-rame, kenapa ya? Ya tahu sendiri, ya itu lagi pada dunia masing-masing kali. Sedih juga sih, itu paling sedih kalau DJ main kita udah ini, kok nggak udah mau turun ya gitu istilahnya, sedihnya di situ juga. Kalau aku tergantung, sebenarnya tergantung acaranya. Kalau memang aku dulu sih memang kalau main nggak tahu apa dance floor-nya nggak rame, panik sih. Cuman kita lihat kalau memang tamunya nggak ada yang minum alkohol gitu kan, memang malu-malu, jarang-jarang ya dimaklumin aja. Sekarang sih udah bisa maklum. Tapi kalau memang lagi moodnya nggak enak terus tiba-tiba aku moodku nggak enak gara-gara kayaknya main lagu apa aja sama, gue kasih orang aja, gue lu main dulu, nyari mood enak dulu, digantiin orang dulu baru aku main lagi gitu. Paling gitu. Tapi kita lihat-lihat, kadang-kadang kita kan banyak main di acara kawinan. Oke. Kalau di acara kawinan ya memang begitu. Bodoh amat orang makan. Setengah enggak, habis itu acara terakhir DJ paling 15 menit sampai 30 menit orangnya pulang. Ya gue sih sedih tapi bodoh amat, yang penting bayar. Iya. Kayak gitu, maksudnya memang Show dulu mungkin agak Dongkol gitu. nggak emosi, maksudnya down, nggak emosi sih, nggak, cuman down gitu. Cuman sekarang ya memang dilihat aja, kan kalau acara kawinan ya memang orang udah mau pulang. Terus kalau di klub juga itu kan cuman paling lama tuh 6 jam. 6 jam orang stay, 4 sampai 6 jam. Lebih dari itu nggak bisa. Orang capek, pasti pulang. Ada kalanya kita main orang bubar ya memang udah mau bubar. Kecuali dia ya 3 kali 24 jam stadium buka terus. Oke, pertanyaan berikutnya gini, kan pasti ngalamin zaman klasik di sekolah, sempet lah itu sentuhan gitu ya. Lebih asik mana? Yang menyajikan lagu orang yang ya di disco wajar ya, menyajikan lagu di orang yang tanda kutip sadar, cuma menikmati lagu, sama orang yang sudah punya dunia masing-masing tadi bahasanya. Sajikan lagu, tapi dia nggak tahu tuh ngerti lagu tuh apa-apa. Beatnya aja buat. Lebih seneng mana? Pertanyaannya. Bukan orang minum. Oh gitu? Iya. Kenapa? Selalu saya enak aja happy, enak kalau itu mah alami sendiri, mau dapat gak dapat uang tip lagi. Begitu ya. Orang beli itu pasti dapat uang tip. Lu bikin salah juga dia santai aja. Musik masih santai ya. Saya tanda kutip ya, udah asik-asik dia mah. Yang penting kita kan kalau itu emang pernah ngalamin, pokoknya ya itu pengaruh itu kali ya. Jadi nggak boleh main salah dikit aja DJ bego. Nggak boleh, hati-hati loh. STD lah. Oh, oke. Wah, memang gitu. DJ bego gitu ada. Kagak boleh Orang suka ngomongnya kan STD tuh. Pasti lah, udah bacotnya udah sekolah lah tuh. Enggak, soalnya di situ nggak boleh sedikit lu main salah. Istilah cropnya Drop say. itunya drop say ya gue nggak mau ya. Ya segini, ya di situ bener-bener orang yang bener-bener salah dikit aja dikatain DJ bego, salah dikit aja bisa disambit, itu gitu? parah loh, itu bener. Oh iya? Oh ya, padahal pernah nyambit ya. pernah nyambit jangan-jangan. Jadi Makanya itu sedihnya, kan udah malam lah kita udah enak udah begini, aduh enggak juga nih, itu berat loh soal itu. Iya. Kalau klasik ya enak, kita kan selalu makanya bilang enak orang minum gitu, enak orang mabok baik kok dapet bang tipnya. Tapi itu nggak mau deh Orang mabok malah lebih inilah, enak, lebih enjoy gitu. minum enak. persahabatan lebih terjalin sama orang mabuk. betul Betul ya. betul. Ada lagi? Boleh nanya lagi? Boleh. Pertanyaan gue terakhir gini, Mas. Ya. Ini kan udah lama, Mbak ini kan DJ. Pernah kebayang? Dulu memang DJ oke lah, suatu profesi ya. Tapi nggak tahu, mungkin gue salah. Gue merasa profesi DJ ini makin kesini ini makin tanda kutip makin naik kelas. Pernah kebayang nggak dulu kayak begini nih, bahwa DJ itu dulu kan DJ itu sorry ya kalau salah istilah, DJ itu anggap sebagai pendamping, dan kalau zaman dulu kan pendamping nih. Ya. Ini sekarang kan udah mulai jadi main gitu, orang tuh nunggu DJ gitu. Malah kebalik sekarang band-band dianggap sebagai
terus sebagai pengantar, bener nggak kayak gitu? Pernah kepikiran nggak DJ itu jadi profesi kayak gini? Kalau menurut aku dulu dari zaman dulu memang yang khusus DJ aja ada, yang jadi kayak kafe-kafe daerah selatan tuh kan kebanyakan band-band. Kalau dari dulu yang full DJ nggak ada band kan juga banyak. Terus memang waktu itu sempat bandnya naik gitu, DJ sebagai pengantar. Sekarang kayaknya sekarang puncaknya justru di DJ sih memang. Iya. Kayaknya dari dulu emang begitu sih. Maksudnya ada beberapa tempat Lebih melebar ya DJ ke dulu. Nggak umum lah, ada DJ itu kan zaman dulu ya. Ulang tahun masih ada lah. Maksudnya kayak kawinan atau acara yang kalau party. Oh iya. Sekarang lebih luas ya. Umum gitu. Iya. Kawinan apa ya. Nggak ada DJ nggak party nih, kasarnya begitu lah. Iya. Enggak sih. Nggak pernah bayangin, ya lebih luas lagi gitu sekarang, bahkan di mall-mall ada, orang di mana semuanya pakai DJ. Nggak kebayang sih. Itu keren sih. Hah? Ya itu aja kayak semuanya regenerasi deh, harus istilahnya ke sini. Kalau zaman dulu bisa tergantung tempat ya. Emang ada yang kayak di pub ya, harus ada band dulu, DJ dulu. Tapi kalau saya kan dari dulu emang DJ aja, nggak ada campur-campur. Dia memang dari awal nge-DJ sampai terakhir di stadion, pluk di situ. Jadi dia kayak kurang melihat dunia luar. Nggak pernah ada yang ada bandnya apa ya lagi. Gitu. Tapi ada sih dulu kan di lantai 3 tuh ada band gitu. Awal kita bareng ya. Penggemarnya band ada sendiri, penggemar DJ ada sendiri gitu sih. Iya. Oke. Enggak, tapi menyambung pertanyaannya DJ tadi ya, memang gue ngerasain zaman dulu itu kalau misalkan ada acara atau apapun, kayaknya yang kayak misalnya ada disco ataupun band gitu, DJ nggak disebut, tapi kan sekarang kayaknya ada DJ masuk ke situ, bener kan? Sekarang lebih ini sih, lebih. Fokus orang di profesi DJ itu lebih. Betul, bahkan ada yang bertanya kadang-kadang ini sekarang DJ-nya siapa, kayak gitu kan, bener nggak seperti itu ya? Kalau dulu kan mana-mana ada. Kalau diskusi ya, saya masih ingat DJ tetap harus. Kalau disco ya. Disco masih ya. Enggak lah, zaman sekarang kali kan kalau nggak ada DJ nggak keren acaranya gitu ya. Kali dong anak SMP SMA sekarang udah kayak gitu ya, DJ yang masih terus sekarang di TikTok juga anak kecil juga udah diajarin DJ, itu udah permintaan pasar. Acara anak-anak SD aja pakai DJ. Iya. Yang DJ mereka juga ya. Aku pernah. Dia sama DJ anak SD. Rapper lagunya. Seneng sih pada joget, malu dikit, aduh dulu. Kalau nggak ada dia nggak keren gitu loh. Udah semangat kan biasa. Iya. Artinya yang benar-benar profesi yang dicari gitu. Jadi idaman. Jadi idaman. Profesi idaman. Iya. Tapi memang minatnya malah makin banyak ya yang. Iya, makin banyak. Dan lapangan pekerjaan semakin banyak. Kalau itu mau ngelamar jadi DJ juga. Jangan ntar nyanyiin gue. Ini pertanyaan lagi. Oke. Ini nge-DJ terus nih. Mau sampai kapan nih? Sampai nggak kuat fisik, sampai kapan nih? Wah. Gimana ya? Musik kan genre semua, ya enggak? Kan hobi. Jadi selama musik masih ada, kita masih ada. Selamat Mbak Puji. Apa Mbak Puji? Oh Mbak Puji. Mbak Puji itu senior kita dia cewek. Yang dulu lah. Itu kalau dia tahun 80 nanti dia aku sini. Boleh. Senior kita lah. Dia lagi sakitnya. Itu. Kalau ditanya kayak gitu. Dulu di Boni dia. Orang tertentu nggak boleh nanya kayak gitu. Musik itu sampai tua kita lihat yang tua-tua aja. Yang Ahmad apa ya? Ya musiknya terus mau selama ada musik ya ada. Umar saya masih kita banyak. pakai tongkat kayak gimana? Kalau mau pensiun nanti, aduh pada kehilangan sosok idola DJ 1 juta umat. Udah aku jadi pakai tongkat nih. Tongkat ya. Lu gua nggak pakai tongkat. Asik. Tapi berarti kalian berdua punya fanbase sendiri dong. Fanbase artinya orang yang menggemari DJ Yuni atau DJ Sandra ada fanbase. Ya kalau aku penggemarnya 40 tahun ke atas. Ada dong, Pak. Penggemar klasik di sekolah. Ke atas ya.
Tapi sempat diundang juga banyak anak kecil itu ya. Mau genre. Yang undang orang tuanya. Iya, paling keren. Anak 17 tahun main walaupun minta lagu nih, oh my god, tapi yang undang orang tuanya. Gitu ya. Habis itu orang tuanya yang party. Oh gitu. Mas Sandra juga gitu ya? Enggak, ikut juni aja. Ikut juni Enggak, aja. Karena dia main gini, aku sama dia beda karena dia main terlalu fokus main house progresif. Kalau aku kan semua lagu mainin. Walaupun sekarang lebih ke klasik disco, tapi semuanya aku orang tergantung permintaan aku oke, gitu. Mau nanya ini tentang Jakarta klasik diskonya. Oh iya. Itu sejak tahun kapan tuh? Aku bikin Jakarta Klasik Disco itu 2018 November itu pertama kali event. Kok seru banget sih bisa ada ide itu ya? Maksudnya kok tahu kalau bakalan hype lagi nih 70s, 80s, 90s gitu. Udah kepikiran kah? Atau Jadi sebenarnya tahu ya? sebenarnya sih pengen udah lama klasik disco nih naikin lagi seru nih zaman kita muda gitu, udah lama tapi kayak belum kesampaian. Aku sibuk ke DJ sih sebenarnya, maksudnya setiap malam kerja kayak udah capek. Nah begitu suatu waktu aku biasa ada teman yang biasa bikin event klasik disco gitu, kayak kayaknya gue udah nggak mau bikin lagi Yun. Ya udah deh, coba aku gantiin dia. Coba deh Pak, gue yang bikin deh ya. Tapi bukan maksudnya nggak pakai nama ininya dia ya, nama IO-nya dia. Ini sendiri ya? Coba deh gue bikin sekali penuh tuh. Sekali penuh di tempat kecil. Waktu itu kerjasamanya masih nggak boleh nyebut merek ya? Nggak apa-apa sih. Oh nggak apa-apa ya? Itu tuh bikin di Havana tuh skup kecil rame. Terus bikin lagi, coba rame terus. Suatu waktu sebelum COVID tuh aku bikin di Cilaunch di apa namanya, hotel apa? Sultan. Kalau bikin, yang datang 1.000 orang lebih. Wow. Iya, Itu unexpected ya 1.000. Iya, aku juga kaget itu. Kaget sih. Ternyata lumayan nih bawa duitnya. Dong kita diundang kali ya. Lumayan nih. Lama-lama udah terus tempat bikin lagi. Bikin lagi terus COVID tutup. Iya. Tutup 2 tahun, sekarang mau bikin lagi udah. Begitu buka bikin lagi masih tetap minatnya ada aja. Ada. Kemarin terakhir bikin di Parle itu tanggal 7 Juni kemarin ya. Wah, itu rame 600 orang. Oh iya. Iya, rame loh. Iya, Pasti. bisa ngumpulin Ngumpulin opa-opa, Bo. Ya, apalagi klasik disco ya, berarti masuk kan buat kita. Iya. Follow ya Jakarta Klasik Disco ya. Iya. Guys. Instagramnya sebutin aja. Jakarta Klasik Disco. Klasik disco. DJ Sandra. Aku follow. Stadium Production. Stadium Production. Apa pokoknya kita dua-duanya kita follow. Iya. Kalau Mbak Sandra nih, tadi kan ini Jakarta Klasik Disco, mungkin Mbak Sandra ada satu ini sendiri, kayak komunitas apa gitu, progress dance apa gitu. Dia itu ikut di bawah manajemennya Bobby Suryadi itu Stadium Production. Oke, tapi yang terakhir paling gue cuma minta aja mungkin ada saran atau pesan dari Mbak Yuni atau Mbak Sandra kepada para retrois, atau mungkin ada pesan-pesan atau ke siapa yang pernah lu jadi guru apa gimana terserah deh, pesan-pesan aja atau saran. Atau Pesan. gini mungkin bisa kalau pas lagi ngebuka ada nggak kata-kata apa welcomingnya dulu kalau sebelum mulai itu biasanya. Jangan sekarang. Ya itu dulu deh. Langsung. Yang sekarang apa nih maksudnya? Yang Maksudnya Sekarang kalau di welcoming. diskotik ada bilang welcome. Welcome. Enggak ya. DJ itu ada 2 jenis, yang satu bisa ngomong, yang satu enggak. Gue yang enggak. Enggak. Aku paling itu
Happy birthday. Iya, bilang tuh sih happy birthday. Tapi siapa gitu doang. Sisanya nggak bisa ngomong apa lagi. Paling happy birthday doang. Rap juga. Itu ngomong. Oh gitu kan. Happy birthday doang. Happy birthday aja. Happy birthday udah gitu. Oke, ya udah itu aja deh pesan-pesan atau apa gitu kan untuk para retrois yang seumuran kita atau mungkin yang untuk kaum mudanya. Pesannya tetap semangat, tetap disco, tetap awet muda, tetap oke lah pokoknya. Oke. Itu pesan dari Mbak Yuni. Sandra. DJ Sandra. Ya sama ya, kita cinta musik ya istilahnya, kapanpun ya Yun. Nggak ada kata-kata gimana. Paling Sandra pengen sampai Sandra duduk di sini ya. Mau terima kasih sama Bobi Suryadi dari production gitu aja, thank you aja. Oke deh kalau gitu, sayang sekali waktunya ya. Ya. Kalau gitu, oke, karena ini deh, yang penting share, like, komen, dan Subscribe. subscribe. Oke kalau gitu, Mbak Sandra, terima kasih banget. Iya. Mbak Yuni, terima kasih. Mbak Sandra. Oke, kalau gitu kita sampai jumpa di episode mendatang di Retroisan Plus 92. Oke, ciao, salam disco. Disco, alright. Hey. Mana musiknya? Mana macam?